Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvinatul Hasanah, NIM 1906311000050 kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Kejuruan yang diampu oleh Ibu Etistika Yuniwijaya SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi pokok yang saya gunakan pada LKPD dan RPP yang sudah saya buat, yaitu class, objek, dan method, di mana materi ini merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran pemrograman berorientasi objek SMK RPL kelas 11 semester 1. Jadi di sini materi yang saya gunakan tersebut merupakan materi untuk pertemuan ke-1. Pada lembar kerja peserta didik yang sudah saya buat di sini, untuk materinya, di sini saya menggunakan 2 pertemuan. Nah, ini untuk RPP-nya. Nah, pada kegiatan pembelajaran, poin F ini, saya menggunakan atau proses pembelajarannya ada 2 pertemuan. Nah, materi yang saya gunakan itu untuk pertemuan ke-1, di mana membahas mengenai konsep dasar dari class, objek, dan method. Nah, untuk materi class sendiri yaitu yang ini, lalu ini untuk objek, dan ini untuk method. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Dari LKPD yang sudah saya buat, di sini dapat dirangkum menjadi 4 pokok bahasan untuk pertemuan pertama, yaitu di sini yang pertama ada class, di mana memuat pengertian class, pembuatan class, dan deklarasi atribut pada class. Lalu yang kedua ada objek, memuat pengertian objek. Yang ketiga dibahas mengenai perbedaan class dan objek. Dan yang terakhir yang keempat ada method, memuat pengertian method, pemberian variabel dalam method, dan pembuatan method. Baik, langsung saja pada pokok bahasan yang pertama, yaitu class. Di sini ada pengertian class. Class adalah struktur dasar dari OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Class terdiri dari 2 tipe, yaitu verb atau atribut atau properti, dan juga method. Verb merupakan tipe data yang didefinisikan oleh class, sementara method merupakan operasi. Dalam class terdapat instansiasi class dan juga variabel class. Pada instansiasi class, untuk membuat sebuah objek atau sebuah instance pada sebuah class, kita dapat menggunakan operator new. Nah, contohnya saat kita ingin membuat instance dari class string, kita dapat menggunakan kode berikut. Selanjutnya, variabel class. Nah, selain dari variabel instance, kita juga dapat memungkinkan untuk mendefinisikan variabel dari class, yang nantinya variabel ini dimiliki oleh class. Nah, yang selanjutnya ada pembuatan class. Nah, ini untuk sinteksnya, contoh sinteksnya. Ada modifier, class, lalu name-nya. Di mana modifier ini adalah sebuah akses modifier yang dapat dikombinasikan dengan pemodifier lain. Nah, ini contoh penerapannya yaitu ada public class student record, di mana public ini mendeklarasikan bahwa class ini dapat diakses dari luar package. Lalu ada class yang merupakan keyword pembuatan class dalam Java, dan ada student record. Nah, ini untuk nama class-nya, yaitu student record. Selanjutnya, deklarasi atribut pada class. Nah, ini untuk sinteks deklarasi atributnya ada modifier, type, name, dan default value-nya. Nah, setelah ini kita dapat mengurutkan juga tipe data yang tepat untuk digunakan. Nah, contohnya saat kita menggunakan atau pada nama siswa, kita dapat menggunakan tipe data string. Atau untuk nilai yang berupa angka, kita dapat menggunakan tipe data integer. Nah, pada deklarasi tersebut terdapat instance variable. Nah, jadi jika kita menginginkan bahwa atribut-atribut tersebut unik untuk setiap objeknya, maka kita harus mendeklarasikannya sebagai instance variable. Nah, ini untuk sinteks deklarasi atributnya menggunakan perintah atau kode private. Nah, ini ada private string name, private string address, di mana untuk kode private ini menjelaskan bahwa variabel tersebut hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi objek lain tidak dapat menggunakan variabel tersebut secara langsung. Kelas lain maupun package lain tidak dapat mengakses kode yang ada private-nya ini. Selanjutnya, class variable atau static variables. Nah, jadi ketika kita ingin jumlah dari siswa yang dimiliki dari seluruh kelas ini, kita dapat mendeklarasikan status static variable yang akan menampung nilai tersebut. Nah, jadi contohnya kita dapat memberi nama variabel tersebut dengan nama student count. Nah, ini untuk sinteksnya.
ada public class student record, lalu ini untuk isi keseluruhannya, yaitu private static integer student count. Nah, kita dapat menggunakan keyword static ini untuk mendeklarasikan bahwa variabel tersebut adalah static. Nah, ini contoh keseluruhan kode yang dibuat sebagai berikut. Pokok bahasan selanjutnya ada objek. Nah, jadi objek ini merupakan sebuah instance atau keturunan dari class. Nah, setiap objek dibangun dari sekumpulan data atau atribut yang disebut dengan variabel. Nah, bisa dikatakan bahwa objek adalah sebuah perangkat lunak yang berisi sekumpulan variabel dan metode yang saling berhubungan. Nah, di sini ada perbedaan class dan objek. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel berikut, tabel 1 ini. Nah, untuk class ini yaitu dapat kita kategorikan mobil. Lalu untuk objeknya di sini ada mobil A dan mobil B. Nah, jadi ini ada variabel instannya seperti ini atributnya ya, seperti nomor plat, warna, dan lain-lain. Sedangkan isi dari nomor plat tersebut terdapat pada objek. Nah, seperti objek mobil A, untuk nomor platnya ada ABC111, dan untuk plat nomor pada objek mobil B ada XYZ123. Selanjutnya untuk pokok bahasan yang ketiga ada metode. Nah, pengertian metode itu sendiri, sebuah metode adalah bagian-bagian kode yang dapat dipanggil oleh program utama atau dari metode lainnya untuk menjalankan fungsi yang spesifik. Nah, di sini juga ada karakteristik dari metode itu sendiri. Selanjutnya, memanggil instance dan memberikan variabel dari metode. Nah, jadi saat kita akan membuat metode kita sendiri, maka kita dapat menggunakan metode yang sudah disediakan oleh Java yang tersedia dalam string. Nah, ini untuk sinteks class variabelnya saat kita ingin memanggil sebuah instant method, yaitu name of object dan name of method, di mana di sini ada parametersnya. Nah, jadi ini untuk fungsi-fungsi dari deklarasi method. Selanjutnya, memanggil metode static. Nah, metode static ini adalah metode yang dapat dipakai tanpa harus menginisialisasi suatu class, maksudnya tanpa menggunakan variabel terlebih dahulu. Nah, jadi di sini untuk memanggil metode static, kita bisa menggunakan sinteks berikut, yaitu class name dot static method name, lalu ini ada parameternya. Nah, selanjutnya pemberian variabel dalam metode. Di sini dikategorikan menjadi dua, yaitu pass by value dan pass by reference. Selanjutnya ada pembuatan metode. Nah, dalam pendeklarasian metode berikut untuk sinteks pembuatan metodenya, yaitu ada modifier, lalu menggunakan return type, ada name, dan ada parameter, lalu di bawah ada statementnya. Nah, macam metode di sini ada 4, yaitu asesor method, mutator method, multiple return statement, dan static method. Yang pertama, asesor method. Nah, ini untuk listing programnya. Jadi, asesor method ini dapat digunakan untuk membaca nilai variabel pada class, baik berupa instance maupun static. Biasanya deklarasinya atau penulisannya menggunakan get. Jadi get lalu nama instance variabelnya. Di sini contohnya adalah get name. Lalu dipanggil menggunakan perintah return name. Selanjutnya mutator method. Nah, ini untuk listing programnya. Jadi bedanya untuk mutator method ini sinteks pemanggilannya menggunakan perintah set. Jadi set lalu nama instance variabelnya. Nah, di mana untuk di sini ada name sama dengan temp. Nah, ini merupakan untuk mengidentifikasi nilai dari temp sama dengan name dan mengubah data pada instance variable name. Jadi ini merupakan fungsi dari mutator method. Yang ketiga ada multiple return statement. Jadi di sini kita dapat menggunakan beberapa return. Nah, di sini contohnya ada return 1 dan ada return 2. Jadi ada 2. Bisa juga lebih. Nah, yang terakhir yang keempat ada static method. Di sini contohnya ada public static integer get student count. Nah, jadi penggunaan static method ini untuk mengakses static variable student count. Lalu di sini ada petunjuk penulisan program, di mana yang pertama nama metode harus dimulai dengan huruf kecil. Lalu nama metode harus berupa kata kerja, dan gunakan dokumentasi sebelum mendeklarasikan sebuah metode. Baik, sekian pemaparan saya mengenai materi pokok yang saya gunakan pada LKPD dan RPP, yaitu mengenai konsep dasar, class, objek, dan metode. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.